Terpujilah namamu yang agung, yang kudus, yang berkata dalam kerajaan surga. Pada malam ini ya Bapa, kami mengucap puji syukur, terima kasih. Karena kami boleh kebersamaan kembali ada di dunia ini. Puji syukur, terima kasih Bapa. Itu semua karena pemeliharaan dan kasih setiamu. Pada malam ini ya Bapa, biar kiranya Engkau memimpin, menuntun kami, di mana kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya pikiran dan perkataan kami boleh hanya dalam kasih ya Bapa. Puji syukur, terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini dalam nama-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Ayat firman yang diambil dari renungan ini adalah Ratapan 3 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jika kita lihat ayat dari firman ini, maka setiap kehidupan manusia tidak lepas dari badai. Semua badai, hujan, dan petir dalam kehidupan pasti akan berhenti. Badai pasti berlalu. Perjalanan hidup kita di bumi diwarnai juga dengan situasi-situasi yang seperti badai. Kita semua punya persoalan dan tantangan hidup masing-masing. Namun satu hal yang perlu kita pahami adalah tidak ada badai masalah yang tidak akan berakhir. Semua badai dalam kehidupan pasti akan berhenti dan kita pasti dapat melaluinya. Hujan akan kehabisan air, dengan badai akan kehabisan angin. Terlebih daripada itu, jikalau Tuhan membawa kita menuju badai, pasti Tuhan akan menolongnya sehingga kita mampu untuk menerobosnya. Di dalam ratapan tadi kita, di pasal 3, ayat 32 sampai 37, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Keadaan umat Israel dalam konteks kitab Ratapan ini, waktu itu berada dalam tekanan dan ketidakpastian akibat penindasan oleh pihak bangsa Babel. Oleh karena dosa-dosanya mereka kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia mengatakan bahwa tidak selamanya ia mengucilkan, namun sebaliknya Tuhan akan menyayangi mereka menuruti kebesaran kasih setianya. Ayat ini punya makna yang luar biasa kepada kita. Dalam keadaan yang sulit, dalam kesusahan yang kita alami, ketahuilah bahwa Tuhan menyayangi kita. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam damai sejahteranya dan rancangan yang indah bagi kita. Situasi dan keadaan pandemi saat ini membuat banyak orang menjadi terkecil dan mengalami persoalan bukanlah tanpa suatu akhir. Keadaan dan akan berlalu. Percayalah Tuhan akan menolong dan memulihkan keadaan kita sebab Tuhan menyayangi kita. Menurut kebesaran kasih setia. Sekali lagi yang perlu kita pahami bahwa rancangan Tuhan mendatangkan kecelakaan, bukan rancangan Tuhan
untuk mendatangkan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari-hari kehidupan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari ayat tadi yang kita baca, jika kita melihat bagaimana sikap kita dalam situasi persoalan seperti saat ini. Ya. Pertama ambillah sikap untuk menunggu sampai persoalan berlalu, dengan senantiasa berharap dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, jangan kehilangan kesabaran dan emosi di saat menjalani badai hidup, tapi kuasailah diri kita dan ucapkanlah syukur. Yang ketiga, ingatlah selalu ada solusi dalam setiap persoalan. Kita akan mampu melewati semuanya oleh pertolongan Tuhan. Terakhir, sadarilah bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita dan menyayangi kita dengan kasih setia-Nya. Walaupun kesusahan diizinkan terjadi oleh Tuhan, namun hal itu tidak akan dibiarkan terjadi terus-menerus. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata sampai kita melihat saatnya tiba semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita, tidak bergantung kepada situasi dan keadaan. Amin. Ya, terima kasih Pak Romi. Firman-Nya bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang terindah untuk kita. Mungkin rancangannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan ada beberapa hal tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Romi, bahwa ketika kita mengalami sebuah persoalan, janganlah kita emosi dan sabar. Lalu kemudian percayalah bahwa ada solusi dalam setiap persoalan hidup kita. Baik Bapak Ibu, ada yang mau di-sharingkan mungkin dalam tema pada malam hari ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami sebuah pergumulan, bagaimana kita diuji kesabaran, diuji emosinya juga dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Biarlah sharing kita ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Faye, ada yang mau di-sharingkan? Enggak. Kalau ujian kesabaran memang setiap hari rasanya. Dan pernah saya pagi-pagi berdoa menghadapi orang yang kalau menurut saya suka menjengkelkan. Begitu saya ketemu, saya udah sabar. Terakhirnya saya nggak sabar juga, saya marah. Jadi saya pikir kalau kita lagi diuji kesabaran begitu, jangan pakai kekuatan kita. Tapi kita minta pertolongan Tuhan, dan hari-hari selanjutnya saya kalau ketemu, saya udah, Tuhan tolong, saya nggak mampu, Tuhan beri saya kekuatan untuk saya lebih sabar. Karena
kalau Tuhan menugaskan kita untuk ketemu seseorang dalam waktu tertentu, ada aja masalah yang harus kita selesaikan. Jadi selama kita nggak lulus terus, dan akhirnya puji Tuhan, saya merasa bahwa saya udah belum lulus banget sih. Sudah lebih mending daripada yang lalu-lalu. Begitu Bu Eti sharingnya. Terima kasih Bu Fe, betul ya Bapak Ibu. Kesabaran itu diuji setiap hari. Kadang-kadang Iya. mobil juga itu menguji kesabaran, naik motor aja itu menguji kesabaran gitu. Nyebrang jalan aja menguji kesabaran gitu ya Bapak Ibu. Setiap kali Betul. seperti yang Ibu Feve katakan bahwa ketika kita bertemu sesuatu, ini menarik. Ketika kita bertemu seseorang, Tuhan memang izinkan kita untuk bertemu orang itu bukan karena kebetulan, tapi memang ada yang kita harus dapatkan dari ketika kita bertemu dengan orang itu. Entah itu pengalaman hidup, entah itu mengajar kita untuk lebih sabar dan sebagainya. Itu ya Bu Fe ya. Terima kasih Bu. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Pak Suryadi? Pak Sur? Ya, Silakan Pak. ini pengalaman saya. Memang kesabaran itu ya dengan berbagai hal. Ya, saya di dalam mengendarai mobil itu kadangkala ya suka sabar, artinya bahwa jika ada seseorang ingin yaitu mendahului kita, ya kita tidak emosi, ya melainkan kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih dulu jalan. Lah, memang kadangkala saya tidak sadar, ya, tapi bahwa saya juga sering mengalami, ya, malah orang lain suka memberikan kesempatan kepada saya, ya, untuk mendahului. Ya, misalnya di perempatan seperti itu kan sering terjadi tuh. Ya, apalagi kalau udah lampu lagi ya mati, ya saling menyerobot. Jadi di sini malah istri saya karena Pak Suryadi sering memberikan kesempatan kepada orang, saya pun kadangkala pada suatu saat akan diberi kesempatan untuk melakukan atau mendahului. Jadi itu ada imbalannya. Ya, kesabaran itu dengan diberikan ya orang lain yang lebih sabar lagi dan memberi kesempatan kepada saya. Itu yang saya alami dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Sur. Kadang-kadang perbuatan kecil yang kita lakukan itu juga mendatangkan kebaikan. Entah kapan kita nggak tahu. Tadi sama seperti firman Tuhan. Iya. Bahwa ketika kita punya masalah, kita nggak tahu tiba-tiba kita punya solusi yang ternyata dulu kita pernah melakukan sesuatu yang baik untuk orang gitu dan kita lupa. Tapi ternyata ketika kita dalam kesulitan, solusi itu diberikan melalui orang yang mungkin kita tolong, kita sapa, kita doakan gitu ya Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Ya ada lagi yang mau sharing? Bu Chandra? Mau sharing Bu? Enggak. Nggak ada suaranya Bu Chandra. Bu Chandra, mau sharing? Apa ya Bu, banyak sekali berkat Tuhan buat saya. Tapi saya bingung yang mana yang cocok gitu ya. Kalau sabar mah ya memang harus sih Bu. Ya betul. Betul. Kalau nggak sabar mah, aduh gimana ya ngajarin anak-anak, kan harus jadi contoh. Ya betul betul. Itu aja, memang benar. Pokoknya saya mah kalau ada apa-apa suka pegang firman Tuhan lah sambil ini mengelus dada kalau nggak bisa Tuhan tolong gitu, sama dengan Bu Pepe. Dan dikasih jawaban ya Bu ya, dikasih solusi. Betul betul. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing malam hari ini? Pak. Iya, silakan Pak Romi. Iya, ini semua memang seperti saya aja terbentur kepada poin 1, poin 2 ya.
ambillah sikap untuk menunggu, ya. Padahal kita tahu di poin keempat, sadarilah bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Tetapi karena kita di poin kedua tadi tidak sabar, selalu emosi, sehingga di poin satu tadi yang ambil sikap untuk menunggu ini sampai persoalan ini berlalu, itu kita banyak gagal di sini. Sehingga solusi yang kita ambil itu juga gagal. Terus terang, setiap manusia, saya sendiri lagi belajar untuk saat ini. Poin 1, poin 2 ini memang. Kita perlu memang kesabaran itu luar biasa ya. Tidak mudah untuk berlatih. Tidak perlu menjadi habit ya. Ya, ada 7 habit saat itu. Nah, itu perlu kita belajar terus menerus ya. Sehingga apapun badai dan persoalan yang kita hadapi, kita ambil sikap ya menunggu sampai persoalan itu. Karena memang Tuhan tidak diam. Tuhan punya rancangan baik buat kita. Sebab dikatakan juga ada waktu yang indah buat kita. Nah, kita tahu sebenarnya. Tapi karena yang sifat manusia itu seperti kita ini ya. Ya sabar ya, Pak. Tidak sabar menunggu. Pengennya cepat gitu ya, Pak. Iya. Betul. Sehingga bulan nanti itu sebenarnya ada kabar berita. Bulan ini kita udah ambil tindakan. Akhirnya ya, berantakan. Ini benar kenyataan ini dalam kehidupan saya juga. Itu kan. Iya. Betul. Ya, kadang-kala menunggu itu kan membosankan ya Bapak Ibu, dan ketika menunggu diuji kesabaran, betul. Dan kesabaran itu diuji setiap hari seperti yang disampaikan oleh Bu. Ketika kita nggak bisa sabar ya sudah 3 dan 4 lewat aja kadang-kadang gitu. Betul. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Pak Dadang? Oke, adakah lagi? Ya, justru menariknya kan kita belajar dari ratapan tadi ya. Ratapan ditulis oleh Yeremia. Kita belajar bagaimana Yeremia itu meskipun keadaan belum berubah, tapi dia mengubah sudut pandangnya. Saya rasa poin pentingnya itu, ya. Jadi ketika Israel hancur, Yehuda hancur, Yerusalem rata dengan tanah, Bait Allah udah runtuh, mereka udah nggak punya apa-apa, nggak berubah keadaannya, tapi dia mengubah sudut pandangnya, ya, bahwa di dalam semua itu dia tadi menuliskan ya nggak selama-lamanya, ya, tapi Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya. Artinya walaupun belum terjadi, tapi dia yakin gitu loh. Dia mengubah mindset dan sudut pandangnya, ya, dan itu yang rasanya bisa jadi pelajaran buat kita, saudara-saudara. Ya, seperti sekarang mungkin keadaan belum berubah, ya kan? Dan bahkan kita nggak bisa mengubah dalam sekejap, ya, tapi sudut pandang kita dirubah sehingga keyakinan kita itu boleh terus ada, ya. Dan menariknya, bisa saja Israel waktu itu mengalami yang lebih buruk. Bisa saja Tuhan memusnahkan, bisa saja Tuhan memutuskan perjanjian dengan Yehuda, ganti aja bangsa lain yang lebih baik, ya kan? Mereka bisa mengalami yang lebih buruk, tapi enggak, ya, Tuhan tetap limpahkan kasih, sama dengan kita sekarang. Ya, kalau dipikir-pikir bisa saja lebih buruk lagi keadaannya. Ya, cuma ada Tuhan yang terus menjaga supaya kita tidak mengalami yang lebih buruk sekarang. Ya, mungkin itu ya, Bapak Ibu ya, bagaimana mengubah sudut pandang di dalam keadaan yang belum berubah, ya, sehingga dari situ punya tadi kesabaran, ya, rela menunggu dan sebagainya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Ya, Pak Ahmadi. Jadi ya. Astiadi, Pak. Bapak punya tips-tips untuk apa? Membuat orang menjadi sabar, Pak. Ya. Karena terus terang saya mungkin ada beberapa yang tahu bahwa emosional saya itu tidak bisa dibendung gitu kan.
seringkali meledak-ledak gitu. Kadang-kadang kalau ada sesuatu, saya tahan dalam hati, itu malah berbahaya ya Pak. Karena sekali meledak itu semua, wah sudah nggak tahan dah. Jadi dalam pergumulan hidup ini memang begini. Jadi kalau saya itu marah misalnya, saat ini, jam ini, setelah itu saya lupa. Itu. Jadi nggak pernah menaruh kemarahan itu dalam hati ya. Itu memang sudah jadi karakter dari kecil gitu. Karena ayah saya juga memang orang keras. Dan saya itu dididik dari kecil, selain suruh berdoa setiap pagi dan malam, sama-sama, baca Alkitab. Tapi dasar orang Bedegong saya, nakal sekali waktu kecil. Itu rotan, ikat pinggang, sapu nyeres, semua itu dihunjamkan kepada saya sebagai pelajaran supaya saya jadi orang. Tapi saya tidak menaruh satupun rasa sakit hati terhadap orang tua saya. Malahan saya bersyukur sekarang ini baru terasa gitu. Kalau nggak keras orang tua saya, mungkin saya jadi apa sekarang? Itu memang pergumulan Pak ya. Jadi saya orangnya gitu, kalau orang berbaik hati saya juga jadi malu. Kalau bahasa Sunda mah dijieun kekeset gedaek lah gitu. Saya terus terang malam ini juga tersentuh gitu kan ya, bahwa dalam pergumulan sehari-hari itu pernah mengalami, waduh, rasanya ditinggalkan Tuhan ya. Bertubi-tubi dalam keluarga kami itu pernah. Januari adik saya patah tulang. Bulan Mei ayah saya meninggalkan. Pulang ke Bapa di surga. Bulan Oktober Pak Budiman nabrak orang di Kerawang. Desember adik saya meninggal. Itu bertubi-tubi dan kadang-kadang kami tidak tahan. Tetapi memang di situ semua Tuhan ikut campur tangan. Ya, semuanya dapat diatasi dan kami tetap bersyukur bahwa semua itu memang yang terjadi adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Jadi seperti itu Pak ya. Memang dalam saat-saat seperti sekarang ini ya kita harus penuh penyerahan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik bagi hidup kita sekalian. Amin. Terima kasih. Ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Memang tidak mudah ya untuk mengubah cara pandang. Ya. Kadang kita emosi, kadang kita nggak sabar itu kan karena kita melihat atau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Permasalahannya itu kan, gitu. Ketika ada sesuatu yang nggak sesuai sama hati kita, marah, ya. Saya pikir caranya ya kita melatih melihat dari sudut pandang lain. Ya, ketika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, ayo kita lihat dari sudut pandang lain, gitu.
Sehingga dengan itu tidak selalu keinginan kita yang mengukur itu gitu. Ini kan hampir sama ketika kita menghadapi orang lain. Kenapa dia begitu? Kenapa begini? Coba kita menempatkan itu pada orang lain begitu. Ya, melihat dari kacamata dia. Melihat dari, ya, dan ini bisa dilatih begitu. Ya, dan mungkin bisa menolong kita ya untuk bisa memiliki ya kesabaran dan mengontrol emosional ya ataupun kemarahan. Memang nggak mudah ya, saudara. Apalagi seperti Pak Setiadi tadi cerita ya, tentu ini dipengaruhi oleh latar belakang, keluarga dan sebagainya ya, yang bisa membentuk kita juga begitu. Ya, tapi tidak mungkin dirubah. Ya, bisa berubah. Ya, hanya memang perlu ekstra ya, kerja keras ya untuk sampai di situ, saudara. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup? Bisa kita masuk doa syafaat ya? Untuk yang sakit, Bu Natalia, Pak Koko, Pak Sultadi, Ibu Wiwi, Pak Zalian, Bu Rosyani, Pak Thomas, Pak. Thomas, ada lagi, Bang. Tolong Pak Romi ya, pertama ya. Iya, Pak. Oke. Yang kedua, kita doakan supaya kita semua diberikan daya tahan tubuh yang kuat, terutama para lansia. Ya. Kita semua terutama juga para lansia ya. Pak Suryadi ya, yang kedua. Siap, Pak. Oke. Yang ketiga, kita berdoa agar dalam masa sulit kita tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya, mungkin seperti Yeremia tadi dalam kitab Ratapan. Ya, masa sulit belum berubah, tapi kita punya rasa syukur dan terus yakin bahwa semua bisa dilalui. Kita tolong Ibu PV yang ketiga. Bu PV. Bilang ya. Oh ganti ya. Bu Iing ya, yang ketiga. Ya. Di dalam masa sulit kita bersyukur. Ya. Yang keempat, kita doakan persiapan gereja kita dalam memulai ibadah onsite. Kita tolong Pak Hadi. Ya, Oke. siap. Kita doakan yang kelima, pemerintah dan tim medis dalam upaya menangani korban COVID atau wabah COVID. Minta tolong Pak Simon ya. Ya, Pak. Oke, kemudian masyarakat agar taat aturan dan tidak sembarangan. Pak Setiadi. Ya, Pak. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir anak-anak sekolah yang sudah memulai tahun ajaran baru. Bu Veve ya. Yang terakhir. Terakhir ya. Oke, baik. Nanti saya akan tutup dalam doa bersama. Ya.
Yuk, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat malam hari ini. Kita kembali renungkan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita bersyukur, kita diingatkan bahwa dalam segala kesusahan, kesulitan apapun, kita tetap yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun keadaan belum berubah, tapi biarlah kita bisa mengubah sudut pandang seperti Yeremia yang tetap Ya. bahwa semua boleh dilalui dengan baik. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Romi. Puji syukur, terima kasih Bapa. Pada malam ini kami boleh kebersamaan ini memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar ajaran dari firman-Mu ya Bapa. Puji syukur, terima kasih. Dan pada malam ini juga kami belajar, kami diajarkan untuk saling berdoa, saling mendoakan. Kami akan berdoa untuk jemaat yang sakit. Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Suryadi, Ibu Wiwi, Pak Jalia Arifin, Bu Rosiani, dan Pak Thomas. Di dalam kelemahan tubuh ini ya Bapak, biar kiranya Engkau mau menghampiri mereka satu persatu. Engkau mau menjamah apa yang mereka minum, baik obat-obatan, baik juga minum, baik juga apa yang mereka makan. Dan Engkau juga mau menjamah, mengurapi tangan-tangan yang merawat ya Bapak. Baik keluarga, baik para medis, juga orang-orang kasih. Ya Bapak, biar segala juga sarana, seperti Pak Suryadi dan Pak Koko yang selalu mencuci darah, biar kiranya juga Engkau permudah, Engkau lengkapi ya Bapak. Sehingga pada saat jadwalnya boleh dapat berjalan dengan lancar. Baik. Ya, terima kasih. Puji syukur, terima kasih Bapak. Begitu pula buat Pak Koko ya Bapak. Di dalam perjalanan hidupnya ini, hanya dalam pengharapan kepadamu ya Bapak. Kami percaya Engkau akan menolongnya. Kami percaya juga Engkau akan membangkitnya sehingga boleh dapat sembuh ya Bapak. Ini adalah doa kami. Ya, amin. Dengan kerendahan hati kami berserah, kami berdoa, berucap puji syukur dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Bapa dalam surga yang Ku kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bergumul dan juga bertemu di dalam Zoom meeting yang diadakan setiap hari ya Tuhan, di mana kami juga saling mendoakan antara yang satu dengan yang lain ya Tuhan, untuk berbagai hal. Bapa di surga, kami khususnya ingin berdoa kepada para lansia ya Tuhan. Engkau tahu bahwa para lansia ini mudah dan rentan akan terkena penyakit ya Tuhan, karena faktor usianya, sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan imun yang tinggi. Kami mohon kepada Engkau, khususnya pada saat-saat sekarang ini ya Tuhan, dalam menghadapi yaitu penyakit COVID-19 ini.
Kami mohon kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada para lansia ya Tuhan, supaya tubuh mereka kuat, supaya iman mereka juga kuat, supaya mereka tidak mudah terserang penyakit yang sangat membahayakan ini. Tuhan, kami juga mohon berikan kesabaran kepada para lansia ya ini ya Tuhan, supaya mereka tetap untuk di rumah, tetap untuk melakukan kegiatan secara pribadi di rumah, dan tetap untuk mengadakan doa-doa kepada Engkau ya Tuhan. Iya, yes. Dan saya harapkan mereka juga tidak mudah terpengaruh untuk bepergian pada saat-saat sekarang ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan turut campur tangan daripada Engkau, para lansia ini akan terjaga. Mereka akan diberi perlindungan oleh Engkau, khususnya penyakit COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon juga kepada khususnya mereka lansia yang sudah rindu untuk berbakti, untuk bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan berikanlah kepada mereka kesabaran untuk menunggu keputusan yang sangat baik bagi kita jemaat-Mu dan khususnya para lansia ini ya Tuhan. Supaya pada saatnya nanti mereka dapat bersama-sama untuk berbakti kepada Engkau. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, dan terlebih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami pada saat ini untuk dalam persekutuan doa malam hari ini. Amin. Ini semuanya bukan kuat gagah kami ya Bapa, tapi ini merupakan kasih karunia Tuhan yang senantiasa tercurah untuk kami. Tuhan Yesus, ini semua adalah kebaikan yang Tuhan berikan untuk kami. Di mana di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan yang masih tetap senantiasa menopang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa melindungi kami, Allah yang senantiasa menyertai kami, di mana kami Tuhan tidak lagi perlu khawatir, kami tidak perlu lagi merasa takut, karena di dalam Engkau kami senantiasa diberi kekuatan. Ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan perjalanan kami, menyerahkan seluruh kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan. Terutama Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, di mana mungkin ada beberapa di antara kami yang sulit dalam bidang perekonomian, yang mendapatkan PHK, Tuhan juga yang senantiasa menolong mereka. Tuhan yang senantiasa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada malam ini kami juga bersyukur ya Bapa, bahwa PMJ minggu lalu sudah memutuskan bahwa kami sudah membentuk tim persiapan untuk ibadah onsite Bapak, di mana tim ini terdiri dari beberapa anggota majelis jemaat, komisi, karyawan,
pihak keamanan, dan masyarakat ya Bapak. Biar tim ini bisa bekerja sama, bersinergi satu sama lain, supaya bisa yang sudah diembankan dan di PMD Bapak. Biar tim ini bisa mempersiapkan ibadah di gereja dengan protokol kesehatan ya Tuhan, yang sesuai dengan petunjuk dari Sinode Siniwil dan Krasis serta pemerintah setempat. Biarlah kami yang termasuk dalam bagian tim ini bisa menjalankan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang di malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala yang boleh kami dengarkan Tuhan. Biarlah kesabaran boleh kami lakukan Tuhan. Dan terutama di malam ini kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Tuhan. Yang dimana Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan impres untuk seluruh kepala daerah Tuhan. Dimana masih banyak masyarakat yang belum taat aturan Tuhan untuk memakai masker Tuhan. Sehingga semua ini harus dikeluarkan Tuhan demi kebaikan masyarakat Indonesia Tuhan. Biar virus corona tidak terus menyebar, tidak terus meluas Tuhan. Walaupun penambahan terus terjadi Tuhan, banyak klaster baru Tuhan. Tapi biarlah Tuhan tolong pemerintah Tuhan di dalam menangani semuanya ini Tuhan. Biar semuanya kami sebagai masyarakat bisa taat, bisa patuh di dalam aturan. Kami juga berdoa buat para tim medis Tuhan, buat dokter, perawat maupun yang lainnya Tuhan, yang tergabung di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Begitu lelahnya, begitu capeknya Tuhan para tim medis ini untuk menangani begitu banyaknya pasien ini Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, walaupun banyak tim medis yang berguguran Tuhan, dan Engkau yang selalu menopang, Engkau yang selalu memberikan di dalam melaksanakan tugas Tuhan. Biarlah Engkau berkati para tim medis, baik dokter maupun perawat maupun yang lainnya Tuhan. Berilah mereka sukacita di dalamnya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu memberikan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan, di mana mereka tidak bisa bertemu dengan suami atau dengan istri maupun dengan anak-anaknya Tuhan. Berikan mereka kesabaran Tuhan, berikan mereka kebaikan Tuhan. Apa yang mereka lakukan semuanya ini bukan demi bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga semuanya dapat tertangani Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan para tim medis ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan juga pemerintah, biarlah Engkau yang terus memberikan hikmat akal budi yang apa yang dikerjakannya itu menjadikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini hanya dalam tangan-Mu yang kudus, tangan-Mu yang maha kasih. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan malam ini kami diberi kesempatan kembali untuk bersama-sama bersekutu dalam doa. Kami berdoa ya Tuhan, bagi masyarakat di sekitar kami yang belum mentaati segala aturan dari protokol kesehatan. Banyak yang masih tidak menggunakan masker. Ya, tolonglah. Melakukan interaktif dengan lawan bicara tanpa jarak. Juga jarang mencuci tangan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka
Biar mereka diberikan hikmat dan akal budi, gerakan dari Tuhan, untuk mereka bisa mentaati semua peraturan yang ada, agar mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan dalam segala situasi ini, di mana kami mendengar bahwa Jakarta sudah menutup pintu lagi, tidak menerima orang-orang dari luar kota. Dan itu akan berdampak juga kepada kehidupan kami yang punya kerjaan, yang ada keperluan kepentingan, perusahaan, transportasi, supply, bahan-bahan pokok, dan bahan-bahan lain yang menyangkut dibutuhkan oleh masyarakat. Kami berdoa semuanya Tuhan ikut campur tangan. Amin. Supaya jangan itu semua mempengaruhi dampak ekonomi bagi rakyat Indonesia. Iya. Khususnya berdoa bagi anggota gereja kami yang mungkin juga kena dampak ini. Tuhan akan menolong mereka, mengasihi mereka. Amin. Supaya mereka diberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, kami taruhkan doa yang tak sempurna ini ke dalam tangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau memberkati dengan berkat jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan. Biarlah kami menerima semua itu dengan tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami sehati berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang memasuki tahun ajaran baru. Tuhan, biarlah Engkau memberikan juga kepada guru-guru kesabaran, karena mereka harus bekerja dengan ekstra Tuhan dengan sistem yang baru online ini. Juga kepada orang tua Tuhan, tolonglah biarlah orang tua juga boleh makin diberikan kesabaran dalam mendampingi anak-anak mereka. Juga untuk anak-anak kami yang memasuki kuliah Tuhan, Tuhan tolonglah juga. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami diberikan hati yang tetap percaya dan tetap bersabar dengan keadaan kami yang tidak tahu sampai kapan kami harus menjalaninya Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengendalikan semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan doa malam hari ini yang boleh kami ikuti bersama, dan biarlah apa yang kami jalani tiap hari ini Tuhan, boleh makin membuat kami yakin dan percaya, boleh membuat kami semakin mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Amin. Ya Tuhan, segala firman-Mu yang boleh kami renungkan, kami dengar, dan kami sharingkan bersama, juga boleh makin memberkaya kami, pemahaman kami terhadap kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami, dan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan biarlah setiap doa malam berikutnya boleh tetap dijalani dengan setia, dan biarlah kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Sebentar lagi dirinya Bapa, kami mau beristirahat malam hari ini, biarlah kami boleh tidur lebih nyenyak, dan besok kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat untuk aktivitas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu
dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.